perhatikan ya. Ini bentuk dari lubang Jepang yang ada sekarang. Ini bukan lagi asli dari zaman Jepang. Karena kalau dulu aslinya dari zaman Jepang, lubang ini cuma dilanjutkan memang mau dibikin kayak siwut. Tapi itu diprotes oleh pakar-pakar sejarah kita. Karena kalau udah kayak siwut, siapa yang nanti akan percaya lubang ini peninggalan zaman Jepang? Orang tahunya tempat berwisata aja. Nah ini sekarang posisi kita kalau dari atas tadi udah di kedalaman 40 meter di bawah tanah. Jadi sengaja lubang ini digali Jepang sedalam 40 meter karena khusus untuk lubang yang ada di Bukit Tinggi itu dirancang untuk pertahanan perang. Jadi lubang ini udah diuji kelayakan juga oleh mereka. Katanya lubang ini tahan terhadap bom maksimal kekuatan 500 kilo TNT. Jadi kalau ada ledakan di atas, lubang ini nggak runtuh sampai ke bawah. Sebenarnya Jepang menggali lubang Angkatan 25-nya bukan di Bukit Tinggi saja. Mereka udah menggali 3 di wilayah Indonesia. Yang pertama Biak Irian Jaya, yang kedua di Dago Bandung. Dari Bandung pun sekarang dijadikan tempat wisata namanya Gua Pakar. Tapi di sana semuanya gagal. Di Biak gagal karena tanahnya basah. Di Bandung gagal karena tanahnya nggak kuat. Baru 250 meter. Ih, gelap coy. Di sana ada jalan lagi. Jadi lubang Jepang ini semua 2 jalur. Nggak ada jalan buntu, nggak ada mentok, jadi kayak labirin. Kalau dulu kita masuk ke sini udah bingung cari jalan keluar. Karena penerangannya nggak sebagus ini. Nah terowongan yang pertama ini sampai ujung sana nanti sebelah kanan kita semuanya totalnya ada 6 lorong. Ini digunakan sebagai gudang senjatanya atau terowongan amunisinya. Karena memang rencana Jepang untuk pertahanan terbesarnya wilayah Indonesia dibikin di Kota Bukit Tinggi. Bahkan dari arsipnya, lubang ini dirancang oleh Jepang mau ditembus sampai pelabuhan Teluk Bayur Padang. Kurang lebih kalau dari sini sekitar 130-135 kilo. Cuma karena Hiroshima dan Nagasaki keburu dibom, dia baru menggali di Kota Bukit Tinggi sepanjang 6 kilo. Jadi sebelah kanan kita ini semuanya itu digunakan sebagai terowongan amunisi atau gudang senjatanya. Itu mau lihat situ. Akan difilmkan kayak mana orang kita di sini disuruh bekerja, disiksa, ditembak atau dipancung. Kan dibuat filmnya kayak film dokumenter. Kayak film G30S. Cuman ini tentang perjuangan orang kita bikin lubang Jepang ini. Kalau aslinya terowongan ini masih sebagai terowongan amunisi. Tingginya segini, karena orang Jepang di sini dulu kecil-kecil, rata-rata tinggi mereka cuma 155. Jadi lubang ini digali 175 udah cukup besar sama mereka. Karena target utamanya itu bukan tentara Indonesia lawannya, tapi tentara sekutu atau Belanda yang tingginya 180 lebih. Kalau Belanda yang masuk ke sini mereka harus nunduk, sementara Jepang udah bisa lari-larian. Nah pintu ini dipersiapkan untuk pintu pelarian, tembusnya nanti di hutan Ngarai Siano. Nah, ada paksanya. Jadi kata Jepang di sini pekerja paksa dikasih makan, tapi mereka dikasih makan sekali sehari. Mereka kerja 24 jam, nggak boleh tidur, nggak boleh istirahat. Jadi kebanyakan dari mereka hanya mampu bekerja 8 atau maksimal paling lama 10 hari. Setelah itu tenaga drop. Tenaganya drop, mereka langsung dimasukkan ke penjara. Ditahan 2 atau 3 hari, setelah itu langsung dieksekusi. Jepang bawa lagi pekerja yang baru. Dulu yang bekerja di sini bukan orang Bukit Tinggi, bukan orang Pulau Sumatera. Mereka dibawa dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena zaman penjajahan kita nggak punya bahasa Kepanakan Jepang itu mereka bikin dari batok kelapa. Cuma karena lubang ini pertama kali ditemukan masyarakat lokal nggak ngerti benda itu akan jadi benda-benda bersejarah, diambil dibuang kayak gitu aja. Jadi di dalam sini yang dikasih jatah istirahat ya tentara mereka, yang orang kita tetap 24 jam. Kalau yang ini sebenarnya sama dengan yang kecil tadi, digunakan juga sebagai pintu pelarian, tembusnya juga ke jurang Ngarai Siano, kurang lebih 50 meter lagi ke bawah. Nah sekarang diperbesar banget oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi karena ini dijadikan tempat ventilasi udara. Makanya di sini terasa dingin dan oksigen bagus, karena sekarang ini udah ada 7 pintu kayak begini mengasup oksigen ke dalam sini. Makanya seperti saya bilang tadi, udah bisa menampung sekitar 1.500 orang sekali masuk. Kayak kemarin Lebaran itu ramai banget di atas. Air tuh nggak pernah turun sampai di sini. Maksudnya untuk logistik yang tentara atau ini? Oh, mereka melalui lubang pintu pelarian yang pertama tadi. Itu kan mereka turun sedikit udah sungai. Oh, gitu dulu. Kalau untuk air yang di atas, lucunya gini Bang. Hari ini kalau abang, ini kalau kita dorong kayak gini, dia udah runtuh. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau kena goncangan dia nggak roboh gitu. Ini dipegang aja langsung nempel. Nah yang ini penjara, cuman kalau aslinya dulu jeruji penjara ini mereka terbuat dari bambu aja. Terus panjang penjara ini dulu kedalamannya 47 meter kedalaman. Dia berbentuk letter L atau seperti huruf L. Sekarang tinggal 3 meter. Jadi menurut informasi warga setempat dulu, ketika pertama kali lubang ini ditemukan, nah kerangka tadi dikumpul masyarakat lokal kita di sini, mereka dikubur masalkan di dalam sini, disucikan atau disembahyangkan menurut agama setempat kita di sini. Lubang apa nih? Dapur. Ada lubang. Jadi kan tempat wisata
lubang kabur kayaknya nih. Menyarankan bawa lagi dibawa Ini menjaga apa? untuk Buat supaya bisa mereka ke mereka situ. Mana? Mana? Di situ Kita kalau yang berkunjung niatnya atau berwisata Oh, jadi iya. untuk mereka yang ada satu lagi bekerja. Kalau dalam 3 hari tenaganya justru semakin habis, mereka dibawa ke dapur ini. untuk disiksa. Iya benar. Tahu ya. Pengen dan ini back kawasan. Kui Jepang. Oke, kita bisa sebelah sana lagi. Bisa membocorkan rahasia gua Jepang. Mereka tahu lokasi dan bisa bahasa daerah. Nah, tangga tempat kita turun tadi awal kapan? Mereka disergap, hasil pertanian semuanya dirampas. Orang bunuh di lorong ini, nanti kalau udah mati dibuang ke lubang ini. Oh, Bang. Nanti jatuh Lubang pembuangan, Bang. Iya. Nah, sedalam 50 meter. Nah, di bawah sana nanti mayat langsung dihanyutkan sungai Ngarai Sianok. Jadi Jepang di dalam sini nggak ada bau bangkai atau bau mayat, karena mayat hanyut terus. Nah, ada hebatnya lagi, seandainya pun orang bawah sana ngelihat ada mayat yang hanyut, nggak akan pernah berpikir Jepang yang bunuh, karena sebelum ada Jepang di Bukit Tinggi, Belanda udah 300 tahun ada di Bukit Tinggi. Asumsi dari masyarakat yang bunuhnya orang Belanda aja terus. Jadi Jepang punya kambing hitam. Nah, yang di atas mereka gunakan untuk mengintai orang kampung bawah sana. Orang kampung Ih, lampunya bagus. nanti boleh bikin musola. Jadi untuk pengunjung kita yang mau berdoa segala macamnya disediakan tempat berdoa di dalam sini. Terus. Terus, jalan terus. Dulu nggak ada. Ini baru. Ku pergi, aku pergi, melupakannya, melupakannya, meninggalkannya, meninggalkannya. Melupakannya.